hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19. Demikian firman tertulis. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, pada dasarnya otak adalah pemberi harapan yang handal. Ketika memutar genggang pintu, kita berharap pintu terbuka. Ketika memutar keran, kita berharap air keluar. Kita berharap matahari terbit pada pagi hari dan terbenam pada sore hari. Semua harapan ini meluncur begitu saja tanpa kita sadari. Ya, kebiasaan hidup sangat terpatri di otak, sehingga kita tidak perlu memikirkannya secara aktif. Saudara, dari pola ini kita sebenarnya mengetahui bahwa otak kita telah tersetting dengan harapan-harapan yang menyertai sebuah tindakan kita. Ketika kita berbuat baik, kita berharap kita akan diperhatikan Tuhan dan Dia akan mengembalikan kepada kita dengan kebaikan. Ketika kita pergi ke gereja, kita berharap doa-doa kita terkabul. Ketika kita mengikut Tuhan, kita berharap segalanya akan baik dan berhasil. Saudara, pola yang semacam ini barangkali itulah yang ada di dalam benak para murid ketika mereka mengikut Yesus. Ada segudang harapan, ada keinginan yang diletakkan pada pundak Yesus. Setidaknya Yesus adalah sosok Mesias yang akan mengangkat harkat dan derajat mereka yang lagi terjajah. Tapi faktanya harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Yesus mati tersalib. Jangankan membebaskan orang dari penjajahan, membebaskan dirinya dari kematian, mereka tidak bisa melihat wujud nyatanya. Akhirnya mereka tidak lagi mengenali Yesus ketika Yesus berkunjung di tengah-tengah ruangan di mana mereka berada. Karena mereka hanya mengenali Yesus sebatas harapan mereka, yaitu Yesus Sang Pahlawan. Akibatnya, perasaan mereka menjadi dingin, kehilangan, tidak berdaya, dan putus asa. Ruangan yang terkunci mewakili dengan tepat gambaran hati mereka. Mereka takut karena harapan yang tidak kunjung nyata. Ketakutan yang mereka alami sesungguhnya jauh lebih besar dari kematian itu. Saudaraku yang terkasih, dalam kondisi yang tidak berdaya, dicekam oleh ketakutan dan putus asa, di tengah ruangan yang semuanya terkunci itu, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus datang kepada mereka di tengah-tengah kondisi manusiawi mereka. Ya, kondisi titik nadir bahwa sekarang mereka bukan siapa-siapa. Hati mereka hancur, kecewa, dan dikuasai oleh ketakutan. Damai sejahtera yang diberikan Yesus berbeda dari harapan atau keinginan mereka semula yang ada di dalam benak mereka. Damai sejahtera itu adalah kehadiran Yesus yang bersama mereka di saat berada di dalam titik nadir. Kehadiran Yesus adalah kehadiran yang berdampak, kehadiran yang menghangatkan hati yang dingin, dan kehadirannya jugalah yang mengusir kalutnya pikiran mereka. Saudara, bukankah kita persis sama dengan mereka? Bukankah bila kita kecewa, keinginan kita tidak terpenuhi, kita pun bersembunyi. Kita menutup diri dan asyik meratapi nasib sebagai orang yang paling malang di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana cara Yesus hadir di tengah-tengah para murid pada malam itu, dirinya ada bersama-sama mereka. Ini merupakan penegasan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Yesus hadir untuk saya dan saudara pada saat kondisi titik nadir sekalipun, di saat semua orang
telah menjadi abai terhadap kita, bahkan menjadi ancaman terhadap kita, Yesus justru datang menjadi sahabat dan menghangatkan hati kita. Ia sangat tahu dan mengerti kegagalan dan kekecewaan yang kita rasakan. Ia hadir di tempat di mana kita menyembunyikan luka-luka batin kita dan ketakutan kita. Ia mencintai kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Bagi Dia, kita adalah sosok yang berharga dan istimewa. Kita adalah anak-anak Allah yang terkasih. Ia ingin kita membuka hati untuk menerima damai sejahtera yang bersumber darinya. Ia ingin kita pulih, dan ketika kita pulih, kita pun menyampaikan kabar serupa bagi mereka yang belum pulih, bagi mereka yang masih dibelenggung oleh rasa kecewa karena harapan yang belum tergenapi. Biarlah kita hadir di tengah-tengah mereka, membawa damai sejahtera yang Yesus bawakan di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu pada pagi hari ini yang menghangatkan hati kami. Kami tahu dalam perjalanan hidup ini ada banyak kekecewaan, luka, harapan yang belum tercapai, harapan yang menggelisahkan, harapan yang menakutkan. Tuhan tolong kami, hadirlah bersama dengan kami. Biarlah kami merasakan sungguh-sungguh kehangatan dari kehadiran-Mu, sehingga apapun yang Engkau perbuat, kami bisa tahu bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami dan membuka kepekaan hati kami untuk melihat bahwa Engkau terus berkarya menghadirkan yang baik di tengah-tengah situasi sulit. Kami memohon ya Bapa, di dalam perjalanan hari ini dan hari berikutnya, biarlah hati kami terus melihat cahaya kemuliaan Allah, dan di tengah-tengah rasa sakit yang kami rasakan, di tengah-tengah situasi sulit dan ketakutan yang kami alami, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan yang terus menjaga dan menjadi sahabat bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.